Oke, nah sebelum saya mulai sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin saya harus kasih disclaimer dulu nih saudara, di awal ya saudara, bahwa apa yang saya sampaikan hari ini itu adalah sesuatu tuh yang mungkin akan terdengar sangat teoritis gitu ya. Ini seperti kayak orang udah belajar banyak hal, lalu tiba-tiba hari ini tuh saya ajak saudara untuk kita kembali belajar dan merenungkan sesuatu tuh yang dasar, yang basic saudara. Dan saya tahu saudara, merenungkan sesuatu yang dasar dan basic itu seringkali menjadi sesuatu tuh yang kita tuh nggak suka, saudara ya. Saya tuh suka olahraga, saudara ya. Dulu saya tuh latihan basket. Saya ingat betul, saudara. Kalau lagi waktunya latihan basket itu latihan basic, itu saya tuh paling males, saudara. Jadi saya tuh selalu bilang sama guru saya, kenapa nggak tiap hari itu kita sparring gitu ya, tanding gitu ya. Atau yang suka main musik juga ngerti pasti maksud saya ya. Tadi di kebaktian 1 juga saya tanya sama Ko Budi, kadang yang belajar main musik itu kan juga males kalau kita ini disuruh belajar teknik-teknik dasar terus. Bener nggak saudara? Dulu saya ingat saya juga pernah belajar musik, saudara, waktu atau SMA ya kalau nggak saya SMA atau kuliah, saya tuh ingat pernah nyoba belajar main gitar, saudara. Diajarin teknik dasar, nada dasar gitu, malesnya minta ampun. Lalu saya tanya sama guru saya, Pak, emang nggak bisa langsung diajarin main lagu gitu ya Pak? Satu lagu selesai, ya bisa ngerti maksud saya saudara ya? Apalagi kalau umur SMA kuliah gitu lagi naksir cewek gitu saudara, kan kita pengennya tuh cepet-cepet. Langsung bisa mainin satu lagu, langsung kita pakai lagu itu buat ngerayu gebetan kita. Bener nggak saudara? Tapi kalau disuruh belajar yang basic-basic, itu kadang malesnya minta ampun. Setuju, siapa setuju sama saya? Nah, tapi mungkin senggol kanan kirinya bilang gini, tapi yang basic-basic, yang dasar-dasar, itu biasanya sangat penting buat kita. Kasih tahu gitu saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar satu doktrin dasar fundamental kekristenan yang sangat dasar. Saya percaya ini adalah sesuatu yang basic. Saya minta saudara bersabar. Tapi saya percaya betul kalau hari ini saudara bisa memahami prinsip ini lebih lagi. Ini bisa memberikan sebuah implikasi yang sangat penting dan berguna buat kehidupan kita. Nah, saya beri judul sharing saya hari ini, The Power of the Gospel. Kekuatan daripada Injil. Nah, tapi sebelumnya kita harus sama-sama dulu membaca sebuah ayat yang menjadi ayat emas atau tema sentral dari Rock International Ministry, saudara ya, yaitu yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tapi saya ajak lebih panjang dikit sampai ayat 27, saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara, saya harap saudara ikuti saya di dalam hati dengan seksama. Yang pertama, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Saya stop di sini dulu ya saudara. Yang nulis ini adalah Paulus, saudara, oke? Ini yang nulis ini adalah Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, pada waktu Paulus ini berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saudara tuh harus tahu ceritanya Paulus, saudara. Yang Paulus tuh pernah ceritakan di beberapa kitabnya dia di Perjanjian Baru, saudara ya. Yaitu apa? Apa aja yang udah dialamin Paulus selama dia itu melayani Tuhan. Macam-macam, saudara. Mulai dari di penjara. Saya tanya, siapa di sini sudah pernah di penjara karena melayani Tuhan? Paulus sudah. Pernah digigit ular. Siapa di sini pernah digigit ular karena melayani Tuhan? Paulus pernah, saudara. Dicambuk. Siapa di sini pernah dicambuk karena melayani Tuhan? Gak pernah juga, saudara ya. Waduh, kita kadang hujan aja udah malas melayani Tuhan, betul gak saudara? Kadang kita baper aja udah gak pelayanan-pelayanan lagi. Kenapa kamu? Baper aku sama ini. Ini bukan nyindir, saudara. Tapi kadang gini-gini kita harus refleksi, saudara. Benar, kita harus refleksi. Nah, Paulus berkata dia udah melewatin itu semua. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Lalu ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bahwa Injil kasih karunia Allah itu bukan sesuatu yang Paulus itu cuma alami di awal pertobatannya dia. Tapi Injil kasih karunia ini adalah sesuatu yang menyelamatkan Paulus, tapi kemudian merubah hidup Paulus. Dan kemudian memberikan sebuah tujuan dan panggilan di dalam kehidupan Paulus. Sehingga akhirnya Injil kasih karunia yang begitu luar biasa ini, yang menyelamatkan Paulus, ini seakan-akan gini saudara, menjadi segala-galanya tentang kehidupan Paulus.
Saudara bisa saudara bisa ikutin ini ya. Dan kalau kita lihat di ayat 25 saudara ya, bahwa tidak ada perbedaan antara Injil kasih karunia Allah dengan Injil kerajaan Allah. Nah ini saya perlu bahas saudara, karena di sini kadang kita masih banyak yang kadang apa bedanya Injil kasih karunia, Injil kerajaan sama Injil Yesus Kristus. Karena ketiga kata ini memang di perjanjian baru itu dipakai secara bergantian. Kalau menurut saya saudara ya, tidak ada bedanya. Karena semua itu selalu dipakai bergantian dengan konteks yang sama. Menurut saya, Injil kerajaan itu artinya gini, ini adalah Injil yang berasal dari kerajaan Allah. Kedua, Injil kasih karunia. Kenapa Injil kasih karunia? Karena kita hanya bisa menerima Injil ini oleh kasih karunia Allah. Lalu kenapa Injil Kristus Yesus? Karena Injil ini tentang Kristus Yesus. Jadi nggak ada bedanya, nggak usah dipertentangkan saudara ya. Injil kasih karunia Allah kita lihat di sini sama memberitakan kerajaan Allah sama saudara ya. Dan Injil Yesus Kristus ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saya pengen saudara itu aware gini saudara. Kita selama ini saudara ya, kalau dengar kata Injil, penginjilan, itu kira-kira mindset kita yang menerima Injil atau yang mendengar Injil itu orang yang belum percaya atau orang sudah percaya, saudara? Seringkali yang ada di mindset kita, Injil itu untuk orang yang belum percaya. Tapi saya kasih tahu saudara, di perjanjian baru, setiap kali Injil itu diajarkan, diberitakan, dibicarakan, itu seringkali justru ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Ingat tadi konteksnya ini apa saudara? Ditulis kepada gereja di Efesus. Dan kita bisa lihat di sini, yang Paulus itu ajarkan, mulai dari awal pelayanannya dia, sampai di akhir pelayanannya dia, yang dia definisikan dengan kata ini, sampai aku ini bersih, gak ada salah lagi. Aku ini udah memberitakan semua maksud Allah kepadamu. Yang dimaksudkan Paulus adalah gini. Jadi menurut Paulus, tugas dia nomor satu sebagai hamba Tuhan adalah untuk memberitakan dan mengajarkan Injil secara komplit kepada orang percaya. Saudara bisa mengerti ya? Runtutannya ini ya saudara ya. Dan ini adalah tugas utama seorang gembala saudara. Ini adalah tugas utama seorang pendeta. Tugas utama seorang pendeta adalah untuk mengajarkan dan memastikan jemaatnya mengerti, memahami Injil dengan lebih dalam, lebih luas secara utuh. Bagus kalau gereja ngajarin tentang kesehatan, bagus kalau gereja ngajarin tentang keuangan, bagus kalau gereja ngajarin tentang kepemimpinan. Harus juga saudara, menurut saya harus. Nggak bisa cuma doktrinal. Tapi yang utama dan pertama, tugas gereja adalah membuat jemaat bertumbuh di dalam pengertian dan pemahaman dengan Injil. Dan kalau Paulus ngomong ini dengan POV dia sebagai seorang gembala, maka bagi kita hari ini, saudara, bagi kita hari ini, POV kita sebagai jemaat, point of view kita sebagai jemaat, maka pada waktu kita membaca ayat ini, berarti artinya adalah gini, berarti kita sebagai umat percaya, tujuan kita, perjalanan iman kita, segala kehidupan kita, itu adalah proses di mana kita bertumbuh di dalam pemahaman dan pengenalan kita akan Injil. Nah hari ini, saudara, hari ini kita akan fokus membahas kalau gitu apa itu Injil. Apa itu Injil kasih karunia? Sampai Injil itu bisa begitu berdampak secara luar biasa dalam kehidupan Paulus. Sampai Paulus itu berkata ini adalah pusat kehidupan dan pelayanannya dia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting tentang kekristenan. Yang semua orang percaya harus pahami dan mengerti secara penuh. So hari ini kita akan membahas tentang what is the gospel. Basic sedikit ya saudara ya, dasar sedikit. Tapi saya percaya kalau saudara dapat pemahaman yang baru, yang lebih utuh, lebih dalam, lebih komplit. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna buat saudara. Dan kalau saudara hari ini ada di tempat ini, dan mungkin saudara belum orang Kristen, saudara belum percaya, maka hari ini saudara akan untuk pertama kalinya mungkin mendengar tentang sesuatu yang paling unik tentang kekristenan, yaitu berita Injil. Nah, sebelum kita mulai saudara ya, karena ini mau membahas sesuatu yang berat, saya mulai dengan yang ringan dulu. Oke saudara, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan saudara ya.
Siapa di sini bisa kasih tahu saya benda apa yang ada di sebelah kiri itu, saudara? Laptop, kurang spesifik, saudara. Jenisnya apa, saudara? MacBook. Oke, sekarang yang di sebelah kanan, saudara. Ini cowok-cowok yang suka main game masih tahu lah ini ya. Ini adalah game PC yang biasanya khusus untuk gamers. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Oke, saya tanya sama saudara. Kira-kira kalau saya suruh saudara pilih yang kiri atau yang kanan, saudara pilih yang mana? Siapa pilih yang kiri? Siapa pilih yang kiri? Kiri. Sorry. Iya ini ya. Iya, kiri kalian ya. Yang MacBook, siapa pilih MacBook? Oke. Ini cuma perumpamaan, saudara. Nanti pulang nggak dikasih loh ya, saudara ya. Perumpamaan doang, ini serius amat gitu ya. Siapa pilih yang sebelah kanan? Oke, sekarang saya tanya, kenapa yang tadi angkat tangan pilih sebelah kiri itu milih MacBook daripada yang kanan? Karena kayaknya lebih mahal yang kanan gak sih? Kayaknya ya, kalau speknya lengkap lebih mahal yang kanan ya. Oke, kenapa yang pilih yang kiri, kenapa alasannya? Biasanya yang pakai yang kiri itu biasa keperluannya apa, saudara? Desain, bener ya? Atau mungkin yang kerjanya itu banyak tentang foto-foto gitu ya, video itu pakai yang kiri. Nah kalau yang kanan udah gak usah ditanya. Yang para gila hobi game selalu pakai yang kanan. Tapi poin saya adalah gini, saudara. Poin saya adalah gini. Kita itu selalu punya alasan di dalam kita tuh memilih sesuatu. Benar gak, saudara? Gak mungkin kalau saudara itu adalah graphic designer lalu saudara itu pilih yang kanan. Gak mungkin. Kita itu selalu punya underlying reason, alasan dasar kenapa kita tuh memilih sesuatu. Nah sekarang pertanyaan saya adalah gini. Buat saudara ya, pertanyaan saya yang pertama adalah gini. Apa itu kekristenan sehingga saudara itu memilih iman Kristen dibandingkan iman-iman yang lain? Saudara pernah berpikir kenapa hari ini saudara jadi orang Kristen? Why do you believe in Christian faith? Kenapa? Kenapa kok gak percayaan A? Kenapa kok gak percayaan B? Kenapa kok gak percayaan C? Kenapa percayaan D? Kenapa hari ini saudara milih ke gereja? Dan kenapa saudara hari ini memilih jadi orang Kristen? Coba saya tanya sama saudara. Kalau saya spesifikkan lagi pertanyaan saya, saudara, kenapa Anda percaya dengan iman Kristen? Saudara, banyak alasan di antara kita, itu yang kita ini gak benar-benar mengerti dengan paham apa yang membedakan kekristenan itu dengan kepercayaan lain. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini datang, saudara mungkin berpikir karena iman kekristenan, saya memilih iman kekristenan itu karena value-nya. Apakah agama lain punya value yang jelek, saudara? Oh, saya gak berani berkata sebegian. Karena setiap agama saya percaya mengajarkan value-value yang bagus, yang baik. Suatu hari saya ketemu sama teman saya yang saya udah lama gak ketemu, saudara. Lalu dia tanya, "Wih, lu jadi pendeta sekarang, bro?" Gitu. Iya. Tadi dia agama lain, saudara. Dia agama X itu. Lalu dia berkata sama saya seperti ini, aku tuh gak suka orang Kristen. Lu kenapa? Karena kepercayaanku ini tahu gak kamu? Kalau kamu bandingin ajaran agamamu dan agamaku tentang kasih, ajaran agamaku tentang kasih itu lebih bagus daripada agamamu. Saya gak sepenuhnya setuju, saudara ya. Tapi saya bisa menerima kalau dia itu merasa ajaran tentang kasih atau kebaikan agamanya dia, itu juga baik, saudara. Jadi kalau kita bilang kita percaya agama Kristen karena value, nanti cepat atau lambat saudara akan meninggalkan iman kekristenan karena saudara melihat orang-orang Kristen yang value-nya tidak sebaik itu. Atau saudara percaya kekristenan itu karena Tuhannya berkuasa dan berdaulat. Tetangga kita kepercayaan X gitu saudara ya, itu juga percaya kedaulatan Tuhan, saudara. Malah mereka tuh percaya sampai takdirnya mereka tuh begitu erat dengan kedaulatan Tuhan. Malah menurut saya kepercayaan mereka akan kedaulatan Tuhan lebih ekstrim daripada kita. I don't think that would make Christianity unique. Kalau saudara percaya Kristen karena berkat. Nah ini sorry, saya gak bermaksud menyinggung semua orang ya. Saya pun suka berkat Tuhan, saudara. Jujur, kita hari ini gak bisa hidup kalau Tuhan gak berkatin kita. Kita harus setuju itu dulu. We all need God's blessing. Tapi kalau itu yang menjadi dasar iman keselamatan kita, I don't think that's right. Contoh saudara ya, siapa di sini yang beberapa hari lalu, mungkin saudara kalau kayak saya gitu ya, saya scrolling, explore di Instagram. Tiba-tiba saya lihat ada sebuah berita, ada seseorang itu di Thailand, anak muda di Thailand. Itu suatu hari dia tuh datang ke sebuah kuil, lalu berkata sama biksunya, doain aku. Akhirnya biksunya ini doain dia, berkatin dia. Besoknya menang lotre, saudara. Menang lotrenya puluhan M.
Lalu apa yang terjadi saudara? Ini saya karena baru ingat tadi waktu duduk di sini, seharusnya saya tampilkan di sini. Saya lupa ya itu berapa, tapi banyak, uangnya banyak. Sampai akhirnya karena dia merasa dia tuh bisa menang lotre karena diberkati oleh biksu ini saudara. Besokannya dia langsung memutuskan untuk membagi setengah daripada uangnya ini untuk bangun kuil-kuil di Thailand saudara. Tapi poin saya adalah gini, apakah berkat-berkat itu yang membuat kekristenan unik? Oh enggak. Banyak kepercayaan lain juga percaya mujizat-mujizat saudara. Jadi apa yang membuat kepercayaan Kristen unik? Nah, satu kata saudara, yang yang hanya dimiliki oleh iman Kristen dan yang membuat iman Kristen berbeda dengan semua kepercayaan lain, itu adalah sesuatu yang kita kenal dengan nama Injil. Jadi kalau saya bisa simpulkan, agama pada umumnya itu mengajarkan seorang manusia cara-cara, peraturan-peraturan, ajaran-ajaran, instruksi-instruksi yang harus kita lakukan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Sehingga agama mempersembahkan korban, mentaati peraturan, saleh dalam berbakti, supaya Tuhan tidak marah kepada kita, supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan berbuat yang baik bagi kita. Itu secara umum adalah konsep kepercayaan agama. Nah tapi Kristen saudara, ada sesuatu yang beda tentang iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu sebenarnya tidak berbicara tentang peraturan atau instruksi atau cara untuk kita mendapatkan Tuhan, tidak. Tapi iman Kristen itu adalah sebuah iman yang berlandaskan kepada sebuah berita. Makanya namanya Injil. Kata Injil diambil dari kata Evangelion, yang artinya itu adalah berita, kabar, bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu yang manusia tidak akan pernah bisa lakukan. Yaitu apa? Untuk kita bisa diselamatkan dan mendapatkan perkenanan Allah. Sehingga konsep kepercayaan Kristen bukan kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan berkenan kepada kita. Iman Kristen berkata, Tuhan yang sudah melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Yaitu apa? Dia yang membayar segala hutang dosa kita. Dia yang membayar semua pelanggaran kita. Dia yang membayar segala kebobrokan kita dengan cara dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati. Tadi di katekisme dijelaskan. Membayar segala yang diperlukan untuk melunasi hutang dosa kita. Sehingga hari ini posisi kita bisa dibenarkan oleh Allah. Dan kita bisa diangkat menjadi anaknya. Sehingga kalau hari ini kita taat, kita melayani, kita berbakti, itu bukan karena untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, tetapi untuk meresponi apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ini sebuah kebenaran simpel yang mungkin terdengar sepele, tapi kalau saudara benar-benar memahami dan mengerti ini akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar di dalam kita melihat Tuhan dan melihat kehidupan kita. Mungkin saya akan ajak beberapa dari kita mungkin merenung saudara ya. Karena banyak orang Kristen itu yang masih belum memahami konsep Injil. Sehingga kita melihat kekristenan dengan kacamata agama saudara. Kita berdoa, kita melayani, kita berbakti, kita memberi karena takut Tuhan gak memberkati kita. Kita melayani karena kita takut Tuhan gak berkenan sama kita. Sehingga ini bukan Injil. Dan kalau ini bukan Injil saudara, maka saya harus berkata ini bukan iman kekristenan. Lalu siapa orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berkata, aku adalah orang-orang berdosa yang gak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tapi Tuhanku datang untuk menyelamatkan aku, melakukan yang aku gak bisa lakukan. Sehingga hari ini kalau aku bisa diselamatkan dan aku dibenarkan, itu semua 100% cuma-cuma karena kasih karunia Allah. Dan karena aku sudah menerima kasih karunia yang begitu besar itu, aku tidak punya pilihan lain selain aku memberikan segenap hidupku, memberikan segenap hatiku, memberikan segenap keluarga, pekerjaan, pelayananku untuk melayani dia, mengenal dia, melakukan kehendaknya di dalam kehidupanku. Itu adalah orang Kristen. Dan ini membuat perbedaan yang besar. Iman Kristen adalah iman yang mengasihi Tuhannya bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi karena Tuhannya telah memberikan yang begitu besar bagi mereka. Iman Kristen adalah iman yang sangat rendah hati.
Tidak mungkin orang Kristen itu sombong, saudara. Saya udah sering ngomong ini. Tidak mungkin. Karena kita sadar kita nggak lebih baik dari orang lain. Kita ini adalah orang-orang yang nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Diselamatkan hanya karena kasih karunia. Oleh sebab itu kalau kita melihat orang lain yang bersalah sama kita, ajaran Kristen itu berkata, kasihilah musuhmu. Tapi bukan gini saudara ya. Kalau ajaran lain yang berkata, kasihilah musuhmu, supaya kamu yang dapat untung. Supaya kamu, ini kalau kamu ngampunin orang, kamu nih yang untung. Itu bukan mengampuni karena mengasihi orang tersebut saudara. Mengampuni karena memanfaatkan orang itu. Tapi kalau iman Kristen berkata seperti apa? Ampuni mereka yang bersalah kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, berkatilah mereka yang mengutuki kamu. Kenapa kita bisa seperti itu? Ya karena kita sudah menerima sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Tapi di saat yang sama, iman Kristen juga adalah iman yang begitu secure, begitu yakin bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini, kita bisa percaya penuh kepada Dia. Kenapa? Karena dari awal bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita dan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Paulus berkata seperti ini, masakan Dia yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Hari ini tidak terlebih lagi, rela memberikan apapun yang baik bagi kita. Saudara bisa mengerti? Iman Kristen adalah iman yang totally berbeda daripada iman kepercayaan lain. Nah hari ini saudara, kita akan merenungkan ini. Sebuah kata yang sangat pendek dan singkat, Injil. Tapi kalau saudara memahami ini akan membuat sebuah perbedaan besar di dalam kehidupan kita. Nah apa ini Injil? Paulus saudara mengajarkan kepada kita dalam satu ayat pendek di Roma 1 ayat 16-17 tentang apa itu Injil. Dan kenapa kita bisa percaya dan mengandalkan seluruh kehidupan kita di dalam kekuatannya, di dalam menyelamatkan dan merubah hidup kita. Ya kita baca sama-sama saudara ya. Roma 1 ayat 16-17 kita baca dengan keras sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, nah yang pertama-tama saudara. Paulus itu memulai dengan kata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Nah ini saya nggak bermaksud untuk bikin hidup saudara tambah sulit ya dengan kita belajar bahasa asli gitu saudara ya. Tapi ini saudara perlu tahu karena supaya ngerti konteksnya saudara ya. Nah saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia itu memutuskan untuk diterjemahkan mempunyai keyakinan yang kokoh. Karena bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam semua bahasa Inggris itu sama saudara. Yaitu kata yang lebih tepat itu seharusnya seperti ini. Sebab aku tidak malu oleh Injil. Karena kata yang dipakai itu adalah epaiskounomai yang artinya itu gini saudara. Takut untuk ditolak. Malu untuk ditolak. Jadi Paulus itu berkata seperti ini. Sebab aku tidak malu untuk ditolak karena Injil. Nah memahami konteks itu lebih tepat. Kenapa? Karena surat ini ditulis pada waktu Paulus itu mau melayani di Roma saudara. Dan Roma itu isinya pada waktu itu ya adalah sebuah kota metropolitan saudara. Yang kalau bisa dibilang gini, kalau saudara main game ya. Level 1, level 2, level 3. Ini level paling beratnya saudara. Oke, level paling beratnya. Jadi Paulus itu sebenarnya kalau secara daging, secara manusia. Dia punya banyak sekali alasan untuk dia itu merasa takut untuk ditolak. Pada waktu dia itu mengajarkan Injil kepada jemaat di Roma. Nah alasannya apa saudara? Ada 2 contoh di sini. Alasannya apa? Kenapa ditolak? Siapa yang nolak? Pertama saudara, siapa yang menolak? Paulus ngasih contoh orang Yahudi dan orang Yunani. Dan kenapa ditolak? Jawabannya adalah kesombongan. Hah? Kesombongan apa? Nah gini saudara mesti tahu ya. Karena di beberapa ayat sebelumnya, kalau saudara nanti baca keseluruhan pasal 1, saudara akan melihat Paulus sudah menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama saudara, orang Yahudi. Siapa orang Yahudi ini? Orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pada waktu itu sangat menyombongkan keagamaannya mereka. Mereka itu orang-orang yang sangat menyombongkan kesalehan agama mereka. Sehingga pada waktu Injil itu diberitakan, mereka tuh mungkin untuk menolak Injil. Kenapa? Karena pada waktu Paulus berkata, kamu orang berdosa yang butuh kasih karunia. Orang Yahudi akan berkata kepada Paulus, hei,
Enak aja. Aku nih orang baik. Aku nih orang baik. Aku dari kecil Kristen. Aku dari dulu ke gereja. Aku gak serusak temenku tuh si Adi gitu misalnya. Contoh nih ya. Contoh loh namanya Adi gitu. Contoh itu si Adi. Kalau Adi itu memang dia perlu bertobat. Dia butuh kasih karunian. Nakal itu nakal. Kalau aku nih orang baik-baik. Aku saleh. Aku melayani. Aku ngasih persembahan. Aku taat hukum Taurat. Aku taat perintah Tuhan. Jadi cara menolak Injil yang pertama. Itu adalah kesombongan rohani. Pada waktu kita merasa bahwa kita tidak cukup berdosa untuk menerima kasih karunia Allah. Sekarang saya tanya sama saudara. Saudara setiap hari berdoa kan saudara? Berdoa ya setiap hari ya. Gak apa-apa kok saudara, memang kalau di gereja harus ngakunya seperti itu ya. Karena kalau enggak gembala komsel saudara ngeliatin dari belakang gitu. Oke, kita berdoa. Sekarang saya tanya sama saudara. Kapan doa saudara itu terakhir kali isinya itu pertobatan saudara? Kita kan seringnya enggak. Tuhan jamalah mertuaku yang nyebelin itu ya. Supaya hatinya yang keras seperti batu. Lalu saudara bukain lagi ayatnya Yeremia gitu saudara ya. Hati manusia yang keras membatu, siapa yang bisa nolongnya? Itu hati mertua saya gitu saudara. Tuhan jamahlah, ini kalau gembala komsel gitu ya. Jamahlah satu jemaatku itu yang pelit. Yang kalau kita lagi fellowship gak pernah mau bayar gitu saudara misalnya. Yang kita doain itu kesalahan orang lain terus. Pertanyaan saya adalah kapan terakhir kali pada waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh meratapi dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Yaudah gini deh, saya tanya sama saudara, kapan terakhir kali saudara bertobat di hadapan Tuhan? Jadi cara pertama, kita bisa menolak Injil adalah seperti orang Yahudi. Yaitu saat keagamaan kita, pelayanan kita, kesalehan kita, membuat kita sombong rohani. Yang kedua saudara, orang Yunani, pada waktu itu terkenal sebagai orang-orang yang paling pinter di dunia ini. Sampai sekarang sistem pendidikan itu percaya tentang filsafat Yunani. Saudara. Dan kita pakai itu sebagai referensi pendidikan sampai sekarang. Saudara ya. Nah pada waktu itu, orang Yunani adalah orang-orang yang menganggap Injil itu sebagai sebuah kebodohan. Kenapa? Karena gini, kalau bahasanya sekarang ya saudara, bahasanya sekarang hari ini mungkin orang Yunani akan berkata seperti ini. Ya jadi orang Kristen tapi gak usah seserius itulah. Gak usah sefanatik itulah. Gak usah terlalu teologi gitulah. Gak usah belajar kita sampai segitunya. Yang penting kan kita berprestasi. Yang penting bisnis kita maju. Yang penting pekerjaan kita lancar. Yang penting segala sesuatunya lihat nih. Hidupku kan oke-oke aja kan. Baik-baik aja kan. Kita kan masih perlu bekerja. Kita kan masih perlu gini. Kita kan masih perlu bangun bisnis. Gak usah terlalu rohani lah. Sehingga Injil pada waktu itu ditolak orang Yunani karena itu menyinggung intelektual mereka. Dan saudara tahu, orang Yunani saking pinternya, saudara. Suatu hari Paulus pernah berkata, saking pinternya, mereka tuh kalau bikin Tuhan, itu bikin Tuhan versi mereka yang bisa diatur, saudara. Jadi mereka tuh bikin dewa banyak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuatu yang kita sekarang udah fasih banget, kita kenal dengan berhala. Tapi saudara tahu kalau kita ini kepinteran di hadapannya Tuhan, saudara. Kita ini cenderung berusaha untuk ngatur Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Kita tolak Injil, kita ciptakan kekristenan dan Tuhan yang sesuai dengan versi kita. Versi yang nyaman buat kita. Versi yang menguntungkan buat uang kita, bisnis kita, karir kita, kehidupan kita. Itu yang bahaya yang kedua. Jadi cara kita menolak dua Injil saudara ya. Legalisme agama. Atau yang kedua adalah kedagingan kita, kepintaran kita, keberusahaan kita. Untuk kita bisa mandiri dan tidak butuh lagi dengan kasih karunia Tuhan. Jadi makanya saudara gak heran ya saudara ya. Kalau saudara lihat negara-negara yang tingkat ateismenya itu semakin tinggi. Itu biasanya adalah negara-negara yang tingkat teknologinya dan ekonominya semakin maju. Kenapa seperti itu? Ya karena semakin pinter kita, semakin kita merasa hebat. Kita merasa kita gak perlu lagi untuk kita mengenal Tuhan. Dan bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu makanya, saudara, makanya gak heran, Yeremia jauh sebelum Yesus ngajar, jauh sebelum Paulus ngajar, Yeremia berkata seperti ini. Kalau orang mau mengenal Tuhan dengan benar, maka yang pertama, orang yang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya.
Jangan kita ngerasa pinter. Jangan ngerasa kita ini sampai kita ini tahu segalanya, sampai kita ini gak butuh Tuhan. Sampai kita ini gak perlu untuk kita mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan kita pikir karena kita punya segala yang kita mampu, kita gak butuh Tuhan lagi. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kita harus ingat saudara, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebijaksanaan kita, bukan karena kekayaan kita. Tapi karena kasih setia Tuhan. Keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah lalu lanjutnya adalah kenapa Paulus itu tidak malu. Dia berkata, aku tidak malu karena Injil. Kenapa? Yang kedua, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus nggak berkata seperti ini. Karena Injil mengajarkan kekuatan Allah. Karena Injil di dalamnya terkandung kekuatan Allah. Karena Injil berbicara tentang kekuatan Allah. Paulus nggak bilang seperti itu. Paulus berkata karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Saudara, kita harus tahu firman Kristus, Injil Kristus, berita kabar baik yang sekarang ada di tangan kita di dalam firman Tuhan yang kita pegang. Itu bukan hanya sebuah fancy teori, bukan hanya sebuah ide yang menarik, doktrin yang keren, ide-ide yang bagus saudara, bukan. Tapi itu adalah kekuatan Allah sendiri yang mampu untuk menyelamatkan dan merubah kehidupan kita. Kata keselamatan di sini saudara, kata keselamatan bukan gini. Injil tuh hanya menyelamatkan di awal. Orang-orang yang di hutan Amazon tuh belum dengar Injil, pada waktu dengar Injil mereka akhirnya selamat bertobat. Oh no saudara, definisi keselamatan Kristen adalah membenarkan tapi juga terus menguduskan sampai akhirnya menyempurnakan kita di dalam Tuhan. Makanya Paulus berkata, kebenaran Injil ini, kekuatan yang menyelamatkan ini adalah kekuatan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi dengan kata lain kita perlu Injil sebagai kekuatan Allah untuk iman kita itu bertumbuh. Jadi saudara ya, orang Kristen yang sejati, yaitu orang Kristen yang memahami dan mengerti Injil, tanda utamanya, bukti nyatanya, seseorang itu menerima, percaya, dan mengerti Injil, itu adalah hidup yang berubah. Pasti. Injil yang menyelamatkan kita itu pasti adalah Injil yang akan bekerja di dalam hidup kita, merubah kita, menyempurnakan kehidupan kita. Pasti, saudara. Ini minggu lalu sudah dikhotbahkan dengan sangat baik oleh Pak Chandra. Injil bukan hanya sekedar berkat, bukan hanya sekedar mujizat, bukan pelayanan, tapi di sini Paulus berkata Injil yang adalah kekuatan Allah yang mampu merubah kehidupan kita. Tadi saya udah bilang berkat bagus nggak? Bagus. Kita semua butuh berkat Tuhan. Tapi kita harus sadar bukan berkat Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan dan merubah kita. Buktinya apa Ton? Buktinya adalah banyak orang diberkati, malah berkatnya yang bikin kita lupa sama Tuhan. Dan itu yang terjadi sama bangsa Israel berulang-ulang kali. Bukan mujizat. Apa buktinya Ton? Karena ribuan orang yang mengalami mujizat Yesus secara langsung adalah orang-orang yang sama yang meninggalkan Yesus pada waktu dia disalib. Orang yang sama yang melihat 5 roti 2 ikan mengasih makan 5.000 orang. Beda satu pasal doang saudara. Langsung orang-orang yang sama yang mengutuki Yesus dan meninggalkan Yesus. Bukan mujizat yang menyelamatkan dan merubah hidup kita. Tetapi Injil yang punya kuasa untuk merubah hidup kita. Menyelamatkan pernikahan kita. Mengubah pernikahan kita. Menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan masalah keuangan kita. Tapi dengan terlebih dahulu merubah kita dari dalam keluar. Injil yang adalah kuasa Allah. Yang mampu
menyelamatkan kita, dan merubah kita. Sehingga kalau kita mau bertumbuh sebagai orang percaya di dalam rohani dan iman kita, gak ada cara lain saudara. Yaitu untuk kita bertumbuh di dalam pemahaman dan pengenalan kita akan Injil. Kenapa? Nah di ayat 17-nya Paulus belum berhenti. Paulus lanjut sekali lagi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan mimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan kata lain seperti ini saudara. Pada akhir hidup saudara, alasan saudara dibenarkan, itu hanya karena iman saudara. Tapi pertanyaannya adalah gini, iman saudara yang sekarang, itu adalah iman yang benar atau iman yang keliru? Nah di sini Paulus berkata saudara, hanya ada satu cara kuasa Allah yang memimpin kita dari iman kepada iman dan memimpin kita di dalam kebenaran Allah, yaitu Injil. Nah kata nyata kebenaran Allah di sini saudara ya, dalam bahasa aslinya itu lebih tepatnya kalau saya boleh paraphrase seperti ini. Sebab di dalamnya kebenaran Allah itu ditunjukkan, dinyatakan, disingkapkan kepada kita. Jadi maksudnya Paulus adalah gini saudara. Injil itu bukan hanya sesuatu yang menyelamatkan kita dan membenarkan status kita di hadapan Allah di awal. Tapi Injil itu juga yang akan terus menuntun kita dan mengajari kita apa yang menjadi kehendak dan isi hati Allah. Sehingga bukan hanya status kita yang benar, tapi lama-lama kita ini bisa tahu apa yang benar di hadapan Allah. Saudara bisa mengerti itu? Cowok-cowok yang para pria yang menikah saudara, ini saya kasih sebuah ilustrasi ya saudara ya. Saudara menikah dengan istri saudara, itu secara de jure status saudara jadi suaminya istri saudara kan, menikah dengan saudara. Tapi apakah artinya saudara jadi suaminya dari istri Anda, itu saudara itu jadi orang yang paling mengerti isi hati dan kesukaan istri Anda? Belum tentu. Bisa ngerti maksud saya saudara? Bisa ngerti ya maksud saya? Jadi Injil itu membenarkan kita, posisi kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Setelah itu Injil ini menuntun kita untuk benar-benar mengerti dan menghidupi apa yang benar di hadapan Allah. Nah, karena gini saudara. Beragama doang, beragama Kristen, atau bahkan rajin melayani, taat melayani, itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ini belum benar-benar memahami apa yang menjadi kehendaknya. Kita ini bisa saudara, begitu saleh di dalam keagamaan kita, begitu giat dalam kita melayani. Tapi kita di saat yang sama, kita mendukakan Tuhan dan kita tuh gak benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Dan ini bukan pendapat Antoni pribadi, saya ajak saudara untuk lihat 3 contoh. Yang pertama, suatu hari Yesus ngasih contohnya ini di Matius 9 ayat 13. Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang kaum Farisi. Kaum Farisi ini adalah orang-orang yang sangat saleh di dalam keagamaan mereka. Oke? Anggaplah kalau sekarang tuh mereka ini orang yang orang gereja banget. Ya, rajin pelayanan, rajin mentaati peraturan firman Tuhan. Oke? Rajin mentaati Taurat, perintah Allah. Mereka dalam kegiatan keagamaan mereka itu perfect. Tapi perhatikan baik-baik saudara ya. Suatu hari Yesus berkata kepada mereka seperti ini. Jadi, kamu pergi dan pelajari dulu arti firman ini. Bahwa yang dikehendaki Tuhan ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena di dalam kasusnya kaum Farisi ini, mereka begitu giat memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi di saat yang sama Tuhan berkata, aku gak berkenan sama persembahanmu. Kenapa? Karena di saat yang sama, kamu gak memiliki hatiku di dalam kamu melihat orang-orang yang berdosa di sekitarmu. Sehingga mereka itu begitu giat ngasih persembahan kepada Tuhan, tapi mereka itu gak dapat apa yang menjadi intisari dari hatinya Tuhan. Saudara bisa ngerti maksud saya? Jadi ketaatan persembahan pelayanannya mereka, itu malah membuat mereka menjadi sombong rohani. Dan membuat mereka itu malah kehilangan hati Tuhan bagi orang lain. Dan mereka yang seharusnya
dalam tanda kutip saudara ya, paling rohani, paling membawa orang itu kepada Tuhan. Mereka justru yang paling menjadi batu sandungan bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Contoh yang kedua, suatu hari Yesus berkata kepada sekumpulan orang, yang orang-orang ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, Guru, bukankah kami ini udah ngusir setan pakai namamu? Bukankah kami ini udah melakukan mujizat di dalam namamu? Bukankah kami ini udah melakukan banyak sekali pelayanan-pelayanan spektakuler di dalam namamu? Tapi Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Loh bukannya aku udah ngusir setan? Bukannya aku udah nyembuhin orang sakit? Bukannya aku udah melakukan mujizat banyak itu? Saudara mau tahu lanjutannya ayat ini? Di versi Matiusnya, Yesus berkata seperti ini. Sekarang enyahlah daripadaku engkau para pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara bisa mengerti maksud saya? Contoh yang ketiga, saudara. Ini mungkin paling dekat sama kita. Karena kita belum bangkitin orang mati, kita belum ya saudara ya, melakukan itu semua, oke? Nah ini saudara ya. Suatu hari, di kitab Wahyu, Tuhan memberikan teguran yang keras kepada gereja Efesus. Saudara. Gereja Efesus ini apa saudara? Sebuah gereja yang dari luar kelihatannya sangat luar biasa. Kalau saudara baca the whole chapter 2 saudara ya, dari ayat pertama. Maka pertama itu Tuhan Yesus memulai dengan pujian dulu. Wah kalian ini gereja yang, wah mantap. Di tengah-tengah masa sulit kalian gak pernah kehilangan semangat melayani. Kamu gak pernah kendor dalam kamu melayani Tuhan, melayani jemaat. Kamu gak pernah kendor dalam kamu tuh bertemu, beribadah. Kamu bahkan keren. Kamu tahu doktrin semuanya. Keren saudara gereja Efesus ini. Kalau ada pengajar yang berkhotbah salah, itu bukan pendetanya yang negur, jemaatnya bisa negur saudara. Saking kerennya saudara ya. Udah mengerti doktrin luar dalam. Tapi perhatikan baik-baik di ayat 4-nya. Saudara. Namun demikian, aku, Tuhan, mencela engkau. Loh, kenapa? Kita udah keren loh. Ini kalau jadi jemaat Efesus ini, kita udah keren loh. Di tengah-tengah masa sulit, di mana orang lain itu pelayanannya kendor, berhenti pelayanan, segala macam, kita ini giat melayani. Kita luar biasa di dalam persembahan kita, pemberian kita. Kita tahu doktrin lebih daripada gereja lain. Tapi Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Jadi dengan kata lain gini, saudara. Sangat mungkin untuk kita melakukan semua itu tanpa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi kesimpulannya gini, saudara. Kita bisa sangat aktif di dalam keagamaan kita. Kita bisa sangat aktif di dalam pelayanan kita. Tapi kalau di saat yang sama, kita tidak mengenal Allah dan kebenaran Allah melalui Injil. Sangat mungkin untuk kita melakukan itu semua hanya untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Kenapa ngasih persembahan? Takut gak diberkati. Kenapa ke gereja? Takut masuk neraka. Kenapa gak pelayanan? Takut Tuhan gak sayang kita lagi. Saudara, kita renungkan ya sebentar ya. Kalau itu semua adalah alasan kita dalam kita melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Coba kita jawab jujur saudara. Sebenarnya yang kita layani itu Tuhan atau diri kita sendiri saudara. Kalau kita ngasih supaya kita dapat ini. Kita melayani supaya Tuhan gak hukum kita. Kita percaya kita lakukan ini supaya Tuhan gak hukum kita dan Tuhan berkati kita ini. Tuhan berkati kita ini. Itu yang kita kasihi Tuhan atau kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara. Sangat mungkin untuk kita bisa begitu aktif di dalam pelayanan dan segala kegiatan agama tanpa kita benar-benar mengenal Dia, mengasihi Dia lewat Injil. Sehingga saudara ya, ini kesimpulan saya yang terakhir, saya selesai. Sehingga, oh iya sorry saya ada salah satu slide nih kayaknya. Sehingga saudara ya, poin yang terakhir,
Siapa, kepada siapa Injil ini menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa yang bisa menerima Injil ini sehingga akhirnya Injil ini yang bisa membangun imannya, memimpin dia dari iman kepada iman. Jawabannya adalah di ayat yang ke-16 saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, saudara harus ngerti ini. Saya tutup dengan ini. Percaya di sini saudara ya. Itu bukan hanya berkata percaya dengan mulut kita. Oh, aku percaya Injil. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya, aku Kristen, aku percaya. Atau percaya cuma dari kepala saja. Oh no. Definisi percaya di sini itu sebenarnya adalah trust. Itulah definisi iman. Iman adalah gini, bukan hanya percaya secara teori, bukan hanya percaya secara pengakuan, tapi bukti dari saudara itu percaya itu adalah saudara itu mempercayakan segala kehidupan saudara pada kekuatannya. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara. Anggap suatu hari saudara itu naik pesawat. Tiba-tiba di atas udara itu, saudara itu mengalami turbulence yang begitu kuat. Lalu itu kantong oksigen itu berjatuhan saudara. Lalu lampunya itu mulai mati nyala. Lalu pesawat itu begitu shaking seperti ini. Lalu tiba-tiba saudara ngelihat kanan kiri saudara itu mulai berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ada yang mulai teriak, ada yang pingsan saudara, ada yang nangis, ada yang udah mulai telepon keluarganya ninggalin pesan gitu saudara ya. Lalu tiba-tiba saudara itu dengar kata dari kokpit muncul, yaitu pilotnya berkata kepada saudara. Perhatian, saudara-saudara penumpang pesawat, ini. Kita sedang menghadapi turbulence yang begitu kuat, karena gangguan cuaca yang begitu buruk, tapi saya minta saudara untuk tidak panik, tetap tenang, dan jangan tinggalkan tempat duduk saudara. Saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk bisa mendaratkan pesawat ini sampai tujuan dengan selamat. Nah, saya tanya sama saudara, bukti saudara itu percaya kepada perkataan pilot itu apa saudara? Saudara melakukan apa yang diperintahkan. Kalau saudara nggak percaya dan saudara merasa saudara itu punya kekuatan sendiri yang bisa untuk menyelamatkan diri saudara sendiri, yang saudara lakukan apa? Saudara ambil itu kantong oksigen, saudara ambil itu pelampung, saudara buka pintu pesawat itu, lalu saudara berkata, bye-bye pilot, kamu ya kurang ajar ya, pesawat ini akan jatuh, aku selamatkan diriku sendiri. Saudara loncat dari pesawat itu, benar nggak saudara? Tapi bukti saudara itu percaya akan sesuatu adalah saudara itu mentaati apa yang diperintahkannya dan saudara itu depends your life on it. Nah sekarang saya tanya sama saudara. Kalau saudara itu adalah orang Kristen dan saudara berkata aku percaya kepada Injil yang menyelamatkanku. Dan Injil ini punya kuasa untuk menyelamatkan dan merubah saudara. Buktinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Buktinya kita kerahkan dan kita lemparkan semua kehidupan kita untuk kita mentaati apa yang dijanjikan dan difirmankannya. Saudara nggak bisa berkata saudara percaya Injil, tapi Alkitab itu menjadi sebuah benda yang paling debuan di rumah saudara. Saudara nggak bisa saudara itu berkata saudara itu percaya Injil, firman Kristus itu adalah kuasa Allah yang mampu merubah hidupku. Tapi saudara cuma dengar firman Tuhan seminggu sekali pada waktu dengar khotbah. Saudara tidak bisa percaya kalau saudara sakit kanker. Dan saudara percaya bahwa obat kanker itu mampu menyembuhkan saudara. Tapi saudara itu gak pernah minum dan saudara gak pernah nyentuh itu. Gak bisa saudara. Bukti saudara benar-benar mempercayai kuasanya adalah saat saudara setiap hari. Dengan kekuatan saudara. Dengan semua yang saudara bisa. Saudara berusaha untuk mengertinya, memahaminya, mengenalnya, melakukannya. Dan percaya bahwa saat saudara melakukannya, itu punya kuasa untuk menyelamatkan dan merubah hidup saudara. Jadi khotbah saya 50 menit, 45-50 menit ini saudara. Kalau saya mau simpulkan dengan satu kata, pulang, apakah saudara membaca Injil, belajar Injil, berusaha mengerti Injil sebagai kuasa Allah yang benar-benar sanggup menyelamatkan dan merubah hidup saudara. Pastor, bro, hidupku ini tapi cukup banyak masalah. Aku butuh langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan
masalah pernikahanku, masalah bisnisku, masalah keuanganku. Bagaimana kalau Tuhan berkata gini sama saudara? Semuanya itu akan otomatis terselesaikan dan berubah pada waktu engkau terlebih dahulu berubah dari dalam keluar. Dan satu-satunya kuasa yang mampu untuk merubah engkau. Sehingga akhirnya mungkin kalau di antara saudara hari ini, saudara butuh untuk pernikahan saudara berubah. Saudara butuh untuk masalah hutang saudara selesai. Masalah keuangan saudara berubah. Masalah kerjaan saudara berubah. Konflik-konflik pelayanan di tempat saudara melayani itu pelan-pelan berangsur-angsur berkurang, berubah. Mungkin caranya adalah untuk Tuhan terlebih dahulu merubah hati saudara, diri saudara, hidup saudara dengan kuasa Injil. Oleh sebab itu, sambil kita persiapkan perjamuan kudus, kita bangkit berdiri, kita sama-sama baca ayat ini saudara. Sambil kita persiapkan roti dan anggur, kita baca ayat ini. Roma 10 ayat 8 sampai 11. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu apa saudara? Dekat padamu. Mari kita coba renungkan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana firman Tuhan itu berada? Apakah sungguh firman Tuhan itu dekat dengan saudara? Apakah sungguh firman Tuhan itu sehari-hari dekat di dalam hidup saudara? Atau mungkin saudara setiap hari gak pernah menggubrisnya. Saudara tiap hari lupa. Tadi saya bilang Alkitab itu menjadi benda paling debuan di dalam rumah kita. Atau Alkitab itu menjadi software yang paling jarang kita buka di dalam gadget kita. Netflix kita buka 1000 kali, Alkitab sekali saudara. Firman itu dekat padamu, yakni di mana saudara? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau dekat di dalam hati saudara, itu pasti dekat di dalam mulut kita. Apakah pada waktu kita mengalami konflik, segala masalah kehidupan, firman itu dekat di mulut kita saudara? Atau lebih banyak hal-hal negatif yang menguasai pembicaraan kita, yang menguasai hati kita. Itulah firman iman. Perhatikan itu baik-baik saudara. Yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Jadi percaya itu di hati, bukan hanya di mulut saudara. Percaya itu di hati. Hati kita benar-benar percaya akan kuasa firman itu untuk merubah kita, menyelamatkan kita. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Tidak akan dipermalukan. Saudara percaya janji ini? Pada waktu kita dengan segenap kekuatan kita dan hati kita. Tuhan, aku percaya akan firman-Mu. Percaya akan Injil-Mu. Mungkin kadang-kali aku dengar Injil ini gak nyaman. Injil ini membedah hatiku. Mengobok-obok dosa yang ada di hatiku. Tapi aku berusaha taat untuk merenungkan Injil. Melakukan apa yang Injil katakan kepada aku. Aku percaya. Aku tidak akan dipermalukan. Ayat 17 kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang kita perlukan untuk setiap hari iman kita bertumbuh saudara. Dengar firman Kristus. Dengar Injil. Bukan pengkhotbah yang merubah hati saudara. Bukan pengkhotbah yang merubah hidup saudara. Tapi saat kita ini semua hanya alat saudara. Yang dipakai untuk setiap hari. Saudara mengalami, mengenal lebih dalam Injil. Yang adalah kekuatan Allah. Yang mampu menyelamatkan dan merubah hidup saudara.